Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Nya. Adik-adik sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 22, Jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha, mari mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kalau ada yang masih rasa mengantuk, cuci dulu tuh muka. Kong duduk, torang mau ibadah sama-sama. Nah, kita akan nyanyi bersama-sama dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Semangat nih. Enci undang semuanya untuk berdiri. Kita nyanyi bersama-sama Bapa Ku Datang Padamu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat yang diberkati, dan Tuhan Yesus masih memberikan waktu dan kesempatan yang indah bagi kami untuk beribadah bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha kolom 1 sampai kolom 22. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk bersama-sama dengan kami. Datanglah ya Tuhan, supaya benar-benar ibadah kami di pagi hari ini berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Kartini Polii. Tuhan berkati senantiasa supaya apa yang akan disampaikan sebentar benar-benar bermanfaat bagi kami dan terutama dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha di pagi hari ini, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, kami sudah siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih berdiri, jadi biar Enci tidak lihat. Enci mengundang anak-anak sekolah minggu masih berdiri. Yang ada di gereja juga masih berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, tepuk tangan, semangat adik-adik. Masih pagi, semangat. Kasih
Alkitab yang akan dibawakan oleh Bunda Kartini. Semua anak sekolah minggu pasti so kenal itu Bunda Tini toh. Jadi kasih sedia itu Alkitab, kasih siapkan tuh diri, dengar baik-baik Bunda Tini mau bercerita. Oke? Nah, adik-adik yang berada di rumah maupun yang berada di rumah gereja bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu yang berada di rumah mulai dari kolom 1 sampai kolom 22. Di pagi hari ini kita akan beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu tentunya bagi adik-adik yang berada di rumah, sudah siapkah adik-adik? Sudah siap dengan Alkitab? Ya, sungguh pintar sekali. Kalau adik-adik yang berada di rumah gereja maupun yang berada di rumah sudah siap dengan Alkitab. Karena yang pasti kalau kita akan beribadah, yang pasti kita semua harus siap dengan Alkitab. Karena kalau adik-adiknya tidak siap Alkitab, apalagi di saat kita akan membaca Alkitab, yang pasti adik-adik cuma mau baca cerita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, yang pasti di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab. Dan tentunya adik-adik sebelum orang membaca Alkitab, encik mau tanya dulu. Sudah siapkah hati adik-adik maupun yang berada di rumah gereja, juga bagi encik-encik. Sudah siapkah hati kamu untuk beribadah? Iya. Terima kasih banyak. Ternyata adik-adik semua siap untuk beribadah di pagi hari ini. Kita akan membaca Alkitab. Tetapi adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon Roh Kudus dan pertolongan dari Tuhan. Tapi sebelum itu orang menyanyi dulu satu lagu, Ibu Jari Telunjuk. Semua tutup mata karena encik tidak akan melihat siapa yang tutup mata atau tidak. Hanya Tuhan yang melihat. Jika kita berdoa, kita tutup mata, kita mulai. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih, kepadamu-lah kami sungguh bersyukur karena berkat pemeliharaan Tuhan di pagi hari ini. Kami dari anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu, kami tunduk seketika menghadap hadirat-Mu yang suci kudus. Di saat ini Tuhan, di pagi hari ini, kami akan beribadah. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, agar di saat ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh membaca dan mendengarkan akan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan,
Berikanlah kami semua anak-anak dan guru-guru sekolah minggu kesiapan hati kami, serta Tuhan memberikan kami ketabahan dan kemampuan di saat kami akan mengikuti akan pembacaan dan cerita Alkitab. Ya Tuhan Allah, beri kami selalu sehat dan kuat. Dan kiranya Tuhan, permohonan kami di pagi hari ini, kabulkanlah kami Tuhan, untuk kami semua akan membaca firman-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sudah siapkah Alkitab? Dan jika sudah siap, adik-adik silakan membukanya dalam Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarik pasal 10 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Encik mau bilang, pembacaan terdapat di Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarik pasal 10 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Sudah siap? Ya, pintar sekali. Kita mulai. Lembaga Alkitab memberi judul Pecahnya Kerajaan Itu. Kita mulai dengan ayatnya yang ke-6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu.'" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Berkelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahmu. Maka sekarang ayahmu telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Nah, demikianlah sampai di sana pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kala mampu, kala mampu, kala mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kala mampu.
Selamat pagi. Aduh, sama dengan semangat. Sekali lagi Enci mau sapa adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Iya. Sungguh luar biasa. Dahsyat dan luar biasa. Di pagi hari ini, ya, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu masih tetap buka hati dan pikiran untuk beribadah. Di hari Minggu ini, di pagi hari ini, ternyata Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan tetap memelihara torang pe kehidupan. Nah sekarang adik-adik Enci mau tanya. Baik yang ada di rumah gereja maupun mereka yang berada di rumah masing-masing. Mar Enci mau tanya. Ada siap nih adik-adik yang ada di rumah atau cuma ada baca cerita? Yang di rumah gereja sudah siap. Tetapi yang ada di rumah sekali lagi Enci mohon. Kiranya adik-adik tetap siapkan adik-adik pe hati. Karena di hari Minggu pagi, paling lama berapa jam kalau mau ibadah Enci? Cuma 1 jam. Jadi adik-adik setiap hari Minggu adik-adik harus mempersiapkan hati. Harus belajar bangun pagi-pagi. Karena sekarang terkadang adik-adik Suni mau bangun pagi karena apa? Sonya nak japi sekolah. Tetapi sekarang Enci tahu tetap adik-adik belajar di rumah. Ada banyak hal yang guru-guru di sekolah kirimkan melalui WA untuk adik-adik mau belajar. Untuk itu adik-adik Enci memohon kiranya setiap pagi, ya setiap hari Minggu pagi adik-adik harus mempersiapkan hati untuk beribadah. Karena cerita di pagi hari ini, kalau orang mau dengar, memang sungguh luar biasa. Tentang seorang raja. Tapi sebelum Enci lanjutkan, Enci mau tanya. Di antara adik-adik yang berada di rumah maupun di rumah gereja, kira-kira ada yang suka jaba melawang pa mama dan papa? Enci mau tanya. Ada? Enci bilang jujur-jujur karena yang pasti ada kalau mama jasuru atau mama mau perintah paling ada yang jama melawang. Betul toh? Ada toh? Jasi kuat kemari. Ada toh? Ada. Mar Enci mau bilang melalui pembacaan Alkitab ini, orang adik-adik mesti belajar, harus dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, sekarang Enci mau cerita tentang ada seorang raja. Dia penama, adik-adik so tahu, adik-adik ada dengar di pembacaan tadi, adik-adik so tahu. Siapa so tahu? Angkat tangan. Ada baca di Alkitab tadi. Tentang siapa? Pinter, hebat. Ternyata dorang udah perhatikan tuh pembacaan tadi. Tentang raja siapa? Raja Rehabeam. Adik-adik, ini Raja Rehabeam, tahu dia memang sungguh sombong. Sungguh apa? Sombong. Siapa adik-adik sombong di rumah? Ada? Nyanda. Enci tahu adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu tidak ada yang hidup sombong. Karena ini Raja Rehabeam. Dia adalah seorang raja. Karena dia pakai kesombongan, dia nih mau dengar itu petua-petua. Itu orang-orang tua. Karena begini adik-adik, ini Raja Rehabeam minta petunjuk dari
orang-orang yang lebih tua atau kalau orang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Oh, ini Raja Rehabeam kata bilang begini, saya meminta petunjuk kepada para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Karena rakyat meminta kepadanya bahwa Salomo harus memberikan kehidupan bangsa dalam tidak akan lagi menderita. Jadi itu rakyat dah minta para Raja Salomo. Salomo mesti backing tuh masyarakat semua hidup tidak akan menderita. Jadi kata ini Salomo minta pertolongan kepada tua-tua. Serta tua-tua bilang para Raja Salomo, kamu harus mengatakan dengan kata-kata yang ramah. Kamu harus membuat masyarakat atau rakyat yang ada pada waktu itu untuk boleh hidup aman. Hidup yang tidak mengalami kesulitan. Itu tuh para tua-tua dia bilang Pak Raja Rehabeam. Adik-adik tahu ini Raja Rehabeam ini mau dengar. Dia cuma kasih masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kong dia minta petunjuk Pak orang muda yang sebaya dengan Rehabeam. Oh, dia minta petunjuk Pak orang yang sebaya dengan Rehabeam. Raja Rehabeam bilang begini, nasihat apa yang mau kasih Pak Raja? Karena ini rakyat meminta bahwa Raja Rehabeam mesti katamu kasih Pak rakyat untuk hidup aman, nyanda ada kesulitan. Ini sebaya dengan Rehabeam malah dorang cuma ada bilang apa adik-adik tahu? Coba adik-adik baca dalam pasalnya yang ke-11. Mari orang baca sama-sama. Mulai. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Bukan main kan tuh orang-orang yang sebaya dengan Rehabeam. Rehabeam minta nasihat, malah dorang cuma ada setunjung tuh baik itu atau jahat. Nyana dapat dengar, baik itu atau jahat? Jahat. Ternyata apa yang mereka sampaikan kepada Rehabeam arahkan ke masyarakat yang sungguh menyakitkan. Malah tuh masyarakat cuma menderita, Rehabeam cuma ada apa? Dia bilang, karena kita Pak dah kasih tanggungan berat Pak kita, sekarang kita mau backing lebih dari itu. Ternyata itu rakyat dah setuju atau tidak? Tidak, malahan waktu itu semua marah. Dorang marah para Raja Rehabeam. Dorang marah, kong apa dorang backing? Dorang usir para raja. Dorang usir para raja, kong raja lari. Raja Rehabeam lari. Dia hilang dari rakyat. Nah, dorang marah apa dia? Masa kok dia nak mau backing torang tarik mau sanang, malah dia mau bikin lebih siksa. Dorang usir para Raja Rehabeam, raja lari. Kenapa dia lari? Karena dia nih mau mendengarkan petunjuk-petunjuk dari tua-tua. Dan ternyata Raja Rehabeam tidak mau mendengarkan apa Tuhan mau. Malah dia cuma suka tuh rakyat menjadi susah, menjadi menderita.
Sampai rakyat marah, usir, dia lari. Akhirnya dia keluar dari negeri itu. Dan akhirnya Raja Rehabeam kehilangan atau tidak? Kehilangan sesuatu yang sungguh menghargai kehidupannya. Dia sebagai raja, dia selesai tinggal, dia lari. Ternyata adik-adik, itulah yang adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja, bahwa kalau dia lebih tua dari kehidupan torang harus hargai, torang harus menghormati. Jangan sama dengan Raja Rehabeam. Petua-petua ada kasih nasihat baik, dia nggak dengar. Oh, cuma dengar tuh dapat nasihat yang jahat, akhirnya diusir dan ternyata dia kehilangan kepercayaan. Oh, hilang dia peraja. Dan akhirnya adik-adik, ini juga menjadi suatu hal yang perlu torang ikuti, bahwa ternyata kalau torang tidak menghargai orang yang lebih tua, ternyata itu Tuhan nyandak suka. Termasuk adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja. Hargailah apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibumu. Amin. Aduh, nggak dapat dengar. Amin. Jadi kalau mama, orang mesti menghargai apa yang mama dan papa perintah torang. Karena kalau torang menghargai orang yang lebih tua, nasihat dari orang yang lebih tua, maka dalam kehidupan torang pasti torang akan diberkati masa depan adik-adik semua. Amin. Amin. Nah, untuk itu adik-adik di saat ini melalui cerita saat ini, apa yang mama dan papa jaga bilang kalau di rumah, orang mesti hargai itu. Jangan kong mama dan papa lain kali dia bilang akan ke sana, bangun pagi-pagi kong mau belajar. Aduh, kita nih mau belajar karena kita udah tidur lata di malam, kita udah uni. Kita nih mau belajar, tadi mau bangun pagi-pagi karena tadi malam kita cuma ada bermain HP. Betul tuh? Ada. Batu vokalnya ada. Nah, untuk itu adik-adik, di pagi hari ini Enci mau bilang, semua enci-enci yang ada di gereja maupun mereka yang berada di rumah gereja maupun mereka yang berada di rumah masing-masing, kiranya setiap kali orang ada nasihat dari orang yang lebih tua, tetap orang mesti hargai. Dan orang juga harus mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi orang-orang yang sangat-sangat mengasihi orang. Termasuk orang pe teman. Terkadang kalau orang, satu contoh saja, kalau orang dalam keadaan sakit, ada teman yang datang, "Siapa ngana Alicia? Aduh, kita kok udah sakit kepala. Mari orang berdoa." Nah, itu teman yang paling baik. Dia lihat orang mesti kasihi. Begitu juga teman-teman yang terkadang orang lihat ada teman dah jatuh di jalan, dia jatuh, dia cuma dia bilang apa? Mau tobat ngana? Ngana terik mau tolong, kasih badiri akan, malah ngana mau kasih nasihat, malah cuma tarik mau bilang apa. Itu ternyata tidak dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja, di pagi hari ini kiranya firman Tuhan boleh menuntun adik-adik semua untuk
saling menghargai, saling menghormati, dan hidup tidak boleh, apa kata cerita tuh raja tadi? Tidak sombong. Adik-adik tahu tuh kalau orang sombong. Semoga adik-adik yang berada di rumah maupun yang ada di rumah gereja nyandak sombong sama dengan Raja Rehabeam. Dia sombong, putrung. Kok nyimak basket, sombong, bagalah. Mar kalau adik-adik yang ramah, yang tidak sombong, jalan seperti malah senyum. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tentunya dalam torang kehidupan tentunya hiduplah sukacita bersama Tuhan. Cuma sampai di situ encik bercerita, dan sekarang torang mau sambut dengan lagu Ku Sayang Mama dan Papa. Sayang mama dan papa, ku cinta mama dan papa. Setiap hari dibimbingnya dan selalu jikalau malam pun tiba, ku dibelai dan dimanja. Mereka cerita tentang Yesus yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhanku, Kau beri mama dan papa yang baik. Ku bersyukur padamu ya Yesusku. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yang pasti apa yang adik-adik sudah nyanyikan tadi, yang pasti sayang mama dan papa. Karena kita tetap bersyukur karena yang menjaga torang tiap hari mama dan papa. Amin. Amin. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kita karena torang sudah dibekali lagi dengan firman Tuhan, maka saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan tentunya kita memberi yang terbaik, ya. Dan jangan torang dasa dia jo tarik persembahan mar tu dia apa sobat tanda-tanda merah dang. So apa ya? So ya torang memberikan yang terbaik karena itu merupakan torang persembahan yang hidup untuk Tuhan. Jadi saat ini sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Pada
persembahan kami. Anugerah Tuhan, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat, dan untuk doa syafaat minta dari Enci Yohanace Kadimate. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang di rumah, yang di rumah gereja, sekarang torang siapkan hati untuk torang mau berdoa. Mari kita berdoa. Ada ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus, Bapa di sorga, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur karena di hari ini Tuhan, kembali Engkau boleh bekali lagi kami semua dengan kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Enci Kartini Polii. Biarlah firman Tuhan yang begitu indah ini Tuhan boleh memotivasi kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami mau hidup selalu taat, setia kepada Tuhan, melakukan apa yang baik, apa yang benar, tidak berlaku sombong, agar supaya kami hidup saling mengasihi. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, mampukanlah kami semua, baik sebagai anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu, kami semua mampu untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji Engkau Tuhan untuk firman yang begitu indah ini. Kami pun berdoa untuk Enci Kartini Polii yang sudah Tuhan pakai untuk jadi alat berkat bagi kami semua. Berkati ia Tuhan di masa lanjut usianya, ia tetap dengan sukacita memberi diri melayani Engkau Tuhan. Beri dia kesehatan dan kekuatan yang terbaik. Berkati segala usaha pekerjaan yang ia lakukan setiap hari. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan senantiasa Tuhan curahkan di dalam kehidupannya secara pribadi maupun bersama dengan keluarganya. Berkati segala harapan dan kerinduannya Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan kerinduannya kami taruh ke dalam tangan-Mu. Jika semua itu berkenan di hadapan-Mu, kiranya itu semua dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha, kolom 1 sampai dengan kolom 22. Tuhan berkati semuanya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam menjalani kehidupan di masa anak-anak ini Tuhan. Dalam keadaan yang ada saat ini, sementara dalam pandemi, membuat kami harus membatasi diri untuk keluar rumah. Kiranya Tuhan mau tolong kami, supaya kami tetap sukacita, tetap mensyukuri setiap keadaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami belajar dari rumah, kami beribadah di rumah. Biarlah kami tetap menjalani semua itu dengan sukacita, yakin dan percaya bahwa setiap hal yang Tuhan beri, yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup ini, semuanya ada rencana yang baik untuk kami. Karena itu, berikan kami selalu sukacita menjalani kehidupan ini, dan biarlah dengan keadaan yang ada, kami tidak mengeluh,
kami tidak berputus asa, tetapi dengan apa yang Tuhan beri, kami mau tetap memiliki hikmat untuk memaknai kehidupan kami dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha kolom 1 sampai dengan kolom 22. Biarlah kami semua tetap bersemangat, tetap sukacita di dalam melayani Tuhan. Apapun keadaan kehidupan kami tidak membuat kami patah semangat untuk melayani-Mu Tuhan, tetapi setiap tantangan dan rintangan yang kami hadapi membuat kami lebih semangat untuk maju melayani Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Engkau memakai kami semua, maka Engkau akan memperlengkapi kami semua dengan hikmat, kekuatan, kemampuan daripada-Mu. Sehingga setiap hal yang kami jumpai dalam kehidupan kami, masalah persoalan dalam kehidupan rumah tangga tetapi juga dalam kehidupan pekerjaan kami, itu semua tidak membuat kami meninggalkan pelayanan kami. Tetapi dengan hikmat kemampuan daripada-Mu, kami tetap bersemangat untuk berjuang untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha. Biarlah kami semua tetap bersatu hati, bergandeng tangan, menjalankan pelayanan ini, menjangkau semua anak, bahkan menjangkau semua melalui anak. Kami tahu Tuhan, ada banyak keterbatasan, ada banyak tantangan, tetapi biar itu semua tidak akan mematahkan semangat kami. Tetapi dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan hikmat-Mu, kami dapat menjalankan pelayanan ini untuk hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak yang hari ini boleh mengalami berkat ketambahan usia, tetapi juga mungkin ada guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati syukur dan sukacita mereka, biar itu jadi berkat dalam kehidupan mereka. Tapi juga kami berdoa jika Tuhan dapati ada guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu yang bergumul oleh karena sakit, Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji Engkau, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Kami sudah memberikan persembahan saat ini, Tuhan berkati apa yang telah kami beri, biar itu dapat dipakai untuk menopang pelayanan bagi Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Kekaskasan Maranatha. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Kami akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah gereja, mari kita berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, demikian terang ibadah di saat ini. Silakan duduk dan semoga ibadah kita saat ini diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk orang semua. Dan tentu saja disampaikan banyak terima kasih kepada Encik Kartini yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih juga kepada tim multimedia Jemaat Gemim Kakaskasun Maranatha, Engku Toar dan kawan-kawan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih juga untuk Encik Pandagian selaku pianis yang tetap setia, Ibu Penatua sebagai prokantor, dan juga Encik Pingkan sebagai MC, semuanya enci-enci, adik-adik yang boleh mengambil bagian di saat ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Terima kasih.